kita dari Kelompok. Dan sebelumnya kenalin, aku Anissa Noviana Ramadhani. Aku Vanessa Sabila. Aku Anton Prasetyo. Aku Rifai Abdurrahmanto. Dan kali ini kita bakal presentasiin mind mapping dengan judulnya 7 inovasi dari Peter Drucker. Yay, so nantiin. Oke, untuk inovasi yang pertama itu ada kesuksesan atau kegagalan yang tidak terduga. Memahami alasan kesuksesan atau kegagalan yang tidak terduga dari suatu produk menghasilkan peluang untuk berinovasi. Kita ambil contoh dari kasus IBM yang ingin menjual mesin keakuntansi ke suatu bank, tetapi ternyata perpustakaanlah yang ingin membeli mesin ini. Oke, untuk inovasi yang kedua itu ada ketidaksesuaian antara apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya terjadi. Jika sesuatu tidak terjadi sebagaimana mestinya, ada ruang untuk berinovasi. Misalnya dalam industri yang tumbuh tetapi marginnya turun, ada potensi inovasi yang luar biasa. Demikian pula ketika perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan suatu untuk mengurangi biaya tetapi gagal melakukannya. Seorang inovator dapat memilih opsi lain untuk memangkas suatu biaya, seperti memilih bahan baku yang murah dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah proses pemenuhan kebutuhan. Proses pemenuhan kebutuhan adalah suatu kebutuhan barang atau jasa yang dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia. Seperti yang kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu pasti tidak akan ada habisnya. Selain itu, kepuasan manusia juga seperti itu, pasti akan terus-menerus merasa berkekurangan. Maka dari itu, kita harus terus-menerus menginovasikan dan menciptakan suatu barang dan jasa yang pastinya dapat memuaskan dan juga memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya adalah perubahan pasar. Nah, seperti kita yang tahu bahwa suatu zaman akan terus berkembang dan terus berubah. Salah satu yang sudah kita rasakan saat ini adalah perubahan pasar. Contohnya adalah perubahan dari pasar tradisional ke pasar modern. Hal ini tidak jauh dari kata modernisasi, yang bisa kita lihat bahwa modernisasi akan terus berkembang dan juga akan terus melakukan suatu perubahan agar dapat kembali lagi dapat memenuhi kebutuhan manusia dan juga memuaskan apa yang manusia inginkan. Inovasi selanjutnya yaitu perubahan kondisi demografis. Bahwasanya kondisi demografis dan perubahan populasi, usia, pendidikan, pendapatan, geografi, dan lain-lain adalah salah satu predikator masa depan yang paling handal untuk diciptakan dan dapat menawarkan peluang potensi usaha baru. Dari hal tersebut kita dapat menghasilkan keinginan baru dan gaya hidup baru yang dapat menghasilkan produk yang baru. Selanjutnya perubahan persepsi, artinya yaitu dengan mengubah persepsi umum orang. Kebutuhan baru itu tersebut dapat diciptakan. Nah, misalnya dengan memanfaatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan ataupun kebugaran. Kita dapat menciptakan suatu ide yaitu berupa menyediakan suatu perlengkapan olahraga. Nah teman-teman, ini aku selanjutnya bakal ngejelasin yang ketujuh. Inovasi tadi udah ada, dan sekarang yang terakhir ada diciptakannya pengetahuan baru. Nah, pengetahuan baru itu yang gimana sih maksudnya? Pengetahuan baru itu dapat digunakan untuk membuat atau mengembangkan produk yang inovatif. Nah, inovasi semacam ini itu biasanya menggabungkan banyak jenis pengetahuan. Seperti perkembangan komputer, itu misalnya ada difasilitasi oleh kombinasi aritmatika biner. Terus ada juga mesin hitung, kartu punch, terus tabung audien, terus logika simbolik, dan masih banyak semacam pemrograman lainnya. Nah, inovasi semacam itu juga ada yang namanya resiko nih, karena biasanya ada celah di antaranya yang muncul pengetahuan baru dan dikonversinya menjadi teknologi yang dapat digunakan, dan celah lain sebelum dipasarkan produk tersebut gitu. Nah, Peter Drucker sendiri tuh juga telah menyebutkan nih, berlawanan dengan kepercayaan yang hampir universal. Pengetahuan baru bukanlah sebuah sumber inovasi sukses yang paling andal atau paling dapat diprediksi.
terlepas dari semua fasilitas, kemewahan, dan pentingnya inovasi berbasis sains ini sebenarnya adalah paling tidak dapat diandalkan dan paling tidak dapat diprediksi. Karena apa? Karena itu adalah ide baru yang namanya itu yang mana itu masih fresh-freshnya, masih butuh yang namanya trial and error dan lain-lain. Jadi kita tidak bisa langsung meluncurkan hal tersebut. Paling kita hanya bisa dalam mengembangkannya seiring waktu, seberjalannya waktu. Kalau sudah ada trial dan error dan memang itu bisa diluncurkan, barulah diluncurkan dengan produk tersebut. Nah, itu tadi penjelasan dari poin ke-7, yaitu munculnya pengetahuan baru. Nah, dari ke-7 poin tersebut, dari 7 sumber inovasi dari Peter Drucker, kelompok 4 itu memilih yang namanya ide usaha jasa antar jemput laundry tapi untuk anak kos. Karena apa? Di latar belakang itu sekarang ini banyak sekali mahasiswa yang mungkin banyak kegiatannya seperti ikut organisasi atau bahkan ada yang namanya kayak kerja part time gitu. Jadi itu kayak tidak sempat untuk mungkin mencuci pakaiannya, bahkan sampai menjemurnya atau apapun itu. Bahkan kalaupun mau mengantar nih ke laundryan itu terkadang ada rasa kayak aduh nanti dulu, males nih, mau gimana ya. Nah, di sini tuh mungkin kita lihat ya di sekitar kampus kita di UMS itu masih banyak yang kurang adanya antar jemput laundry. Ada mungkin nemuin satu aja dan itu nggak banyak. Dan hanya itu aja yang bisa, dan biasanya kita harus dulu memakan waktu buat mengantar laundry lah. Belum lagi kalau misalnya kita lupa dan bahkan pakaian udah menumpuk selama 2 minggu. Nah, di situ. Dan juga kita tuh memilih usaha ini dilihat dari pengalaman sendiri. Selain itu memungkinkan nggak atau rugi nggak atau menguntungkan nggaknya. Kalau dilihat ini ada untungnya juga tapi nggak rugi juga. Kalau untung, banyak juga pekerja-pekerja sini yang masih menganggur, mungkin itu bisa dilakukan pekerjaan itu selagi dia ini bekerja sama laundryan. Dia yang sebagai antar jemputnya, nanti dari pihak laundryannya yang mencuci. Nah, untuk bayarannya seberapa itu juga bisa sharing profit juga sama laundryannya. Kira-kira bisa seberapa dapatnya, itu disamain juga sama jarak tempat kita antar laundry itu kira-kira seberapa. Ya sebenarnya sama aja kayak ojek online, tapi ini lebih ke antar jemput laundry, seperti itu. Nah, dengan begitu kenapa kita memilih hal itu? Kita mengacu pada 2 sumber kita, yaitu ada proses pemenuhan kebutuhan yang udah aku sebutin tadi. Kebutuhan mahasiswa itu yang masih kurang adalah antar jemput laundry, itu menurut kelompok kami ya. Dan proses pemenuhan sendiri tadi udah dijelaskan di depan tadi. Kalau yang namanya kebutuhan barang atau jasa yang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan manusia, seperti itu. Dan selanjutnya itu ada perubahan demografis, kondisi demografis, atau menghasilkan keinginan baru dan gaya hidup baru yang membutuhkan yang namanya produk baru. Kita terinspirasi dari kedua sumber inovasi itu dan akhirnya terciptalah ide kita dengan jasa antar jemput laundry untuk anak kos. Seperti itu. Terima kasih. Nah, itu tadi presentasi mind mapping dari kelompok 4. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan mohon maaf kalau ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.